kami dari kelompok 10 Farmasi Masyarakat yang beranggotakan Alia, Yori, Ira, Raudatul, dan Sekar akan mempersembahkan video mengenai strategi komunikasi dengan pasien geriatri. Selamat menonton! Di suatu pagi yang cerah, seorang pasien wanita yang diketahui berusia 65 tahun datang ke rumah sakit idaman bersama anak perempuannya yang kira-kira berusia 20 tahun. Pasien itu bermaksud untuk menebus obat resep di apotek tersebut. Selamat datang di Apotek Eksparsial Permar. Perkenalkan, nama saya Alia Nurova, apoteker yang bertugas pada hari ini. Ada yang saya bisa bantu? Selamat pagi, saya ingin menebus resep. Baik Bu, boleh saya lihat dulu resepnya? Baik, sebelumnya resep ini apakah Ibu sudah pernah menebusnya atau ini baru pertama kali? Saya sudah menebusnya berkali-kali, Mbak. Baik Bu, kalau boleh tahu apakah Ibu sudah mengenal obat-obat di dalam resep ini Bu? Jadi obat ini agar tekanan darah dan gula darah saya bisa normal, Mbak. Baik, sebentar ya Bu, saya cek terlebih dahulu resepnya dan apakah tersedia tidaknya obatnya. Mohon ditulis sebentar ya Bu. Apoteker kemudian menemui TTK untuk menyerahkan resep. Lalu TTK mengambilkan obat dan juga menuliskan aturan pakai pada etiket serta memberikan label yang sesuai pada masing-masing obat tersebut. TTK menyadari bahwa sang pasien mengalami gangguan penglihatan karena menggunakan kacamata, sehingga dia menuliskan aturan pakai dengan huruf yang lebih besar dan jelas. TTK kemudian menyerahkan kembali obat-obatan kepada apoteker. Komisi Bu, sebelumnya bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk menyampaikan informasi terkait obat yang akan diberikan? Boleh, Dok? Ibu, jadi ini diresepkan oleh dokter ada 4 obat, yaitu katensin, HCT, metformin, sama dengan glibenclamid. Katensin dan HCT ini untuk menurunkan tekanan darah ibu, sedangkan metformin dan glibenclamid ini untuk menurunkan kadar gula darah ibu. Untuk aturannya pakainya sendiri, HCT itu diminum 1 kali sehari pada pagi hari, sedangkan katensin ini 2 kali sehari pada pagi dan malam sebelum makan. Keduanya sebelum makan ibu. Untuk yang metformin dan glibenclamid ini 1 kali sehari sesudah makan, sedangkan metformin 1 kali sehari bersama makan. Untuk efek sampingnya sendiri, HCT ini mungkin ibu akan merasakan sering buang air kecil, tapi jangan khawatir, ini cukup wajar. Lalu jika diminum pada malam hari, kemungkinan ini bisa mengganggu kualitas tidur ibu. Jadi ini harus diminum di pagi hari. Ada katensin ini bisa menimbulkan batuk kering. Nanti misalnya batuknya makin parah, ibu bisa aja konsultan dengan dokter ya Bu. Untuk metformin dan glibenclamid ini, efek sampingnya itu bisa menimbulkan rasa mual dan muntah. Untuk menunjang kesembuhan ibu, hindari dulu makan makanan yang manis dan mengandung garam berlebih. Juga makan nasinya itu yang sudah dingin ya Bu, karena nasi yang masih panas itu masih banyak mengandung gula. Jaga juga pola makannya, kemudian istirahat yang cukup. Untuk penyimpanan obatnya ini sendiri, obat ini cukup disimpan di tempat yang kering dan sejuk, serta hindari dari sinar matahari langsung. Jika punya kotak obat, bisa aja langsung simpan di sana. Baik, itu saja dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan Bu? Hah? Apakah benar? Obat-obat ini harus saya terus minum? Saya merasa sehat aja dan tidak perlu minum obat lagi. Ibu, tapi dokter sudah menjelaskan bahwa ibu harus rutin mengonsumsi obat agar kadar gula darah dan tekanan darah ibu normal. Saya paham kekhawatiran ibu. Obat-obat ini penting untuk menjaga tekanan darah dan gula darah ibu tetap dalam batas normal. Ketika ibu merasa lebih baik, itu bisa jadi karena obat-obat ini bekerja dengan baik Bu, memungkinkan ibu untuk tidak merasakan gejala seperti sakit kepala. Tapi saya juga minum tebusan herbal dari teman saya. Dia bilang itu bisa membantu. Ibu, herbal itu mungkin tidak cukup untuk menggantikan resep dari dokter, Bu. Herbal bisa menjadi tambahan yang baik, tapi saya ingin menekankan bahwa obat yang diresepkan dokter ini adalah yang paling penting Bu. Mereka telah melalui uji klinis dan terbukti efektif dalam mengendalikan penyakit ibu. Herbal mungkin membantu, tetapi tidak sebaik obat-obatan ini Bu. Jadi biasanya obat herbal itu cuma digunakan sebagai pelengkap saja Bu.
Dan mengenai gangguan penglihatan saya, apakah itu juga karena obat-obatan ini? Gangguan penglihatan bisa menjadi efek samping dari obat tertentu, Bu, tetapi ini perlu diidentifikasi oleh dokter Ibu lagi. Saya sarankan Ibu segera berkonsultasi dengan dokter mengenai masalah ini. Dokter dapat juga menyesuaikan dosis atau mengganti obat jika diperlukan. Ibu, kita harus mendengarkan nasihat dari apoteker dan dokter, Bu. Mereka tahu yang terbaik. Saya setuju dengan anak Ibu. Kesehatan Ibu adalah prioritas kami. Saya akan memberikan obat Ibu seperti biasa, tetapi tolong ingat untuk selalu mengikuti anjuran dokter Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan coba lebih patuh terhadap obat-obat ini dan segera berkonsultasi dengan dokter mengenai gangguan penglihatan saya. Itu benar, kita harus selalu memikirkan kesehatan Ibu. Baik, terima kasih juga Bu. Karena sudah meluangkan waktunya, jika Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut atau perlu bantuan lainnya, jangan ragu untuk datang ke sini ya Bu. Silakan Ibu, untuk pembayarannya bisa di kasir. Baik, terima kasih Mbak. Apoteker, pasien, dan anak pasien kemudian keluar dari ruangan. Apoteker lalu memberikan obat-obatan kepada kasir. Ini total obatnya 10.000. Baik, terima kasih. Semoga cepat sembuh ya Bu. Dan juga semoga puasanya melancarkan. Terima kasih sudah datang. Pasien dan anaknya pun meninggalkan apotek dengan perasaan yang lega. Konseling adalah bagian penting dari peran kita dalam menjaga kesehatan pasien. Saya senang bisa membantu mereka mengatasi kekhawatiran mereka. Apoteker berusaha untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya obat-obat yang diresepkan dokter, sekaligus memberikan dukungan pada pasien untuk konsisten dalam mengonsumsinya. Apoteker juga mendorong pasien untuk segera berkonsultasi dengan dokter mengenai gangguan penglihatan yang mungkin terkait dengan obat-obat tersebut. Melibatkan keluarga pasien, dalam hal ini anak perempuan pasien, adalah langkah yang baik untuk memberikan dukungan dan menjaga pasien agar patuh terhadap perawatan medis yang direkomendasikan oleh dokter. Terima kasih banyak sudah menyimak video kami. Sampai jumpa lagi.